Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencipta semua makhluknya dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Malaikat dicipta oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya. Manusia pula dicipta oleh Allah dengan tugas yang sangat mulia, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah di surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Khusus untuk manusia Allah dampingkan dengan jin, bahwa aku tidak mencipta manusia dan jin melainkan agar keduanya beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dua makhluk inilah yang menjalankan kehidupan, sedangkan malaikat menjalankan semua perintah-perintah Allah untuk kehidupan manusia, jin, dan seluruh alam semesta ini. Kata para ulama, karena fungsi dan tugas manusia adalah beribadah dan beramal soleh, maka yang menentukan manusia itu selamat, manusia itu bahagia, manusia itu sukses di dunianya dan di akhiratnya adalah amal ibadah. Manusia yang beribadah dan beramal soleh, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun manakala abai dengan ibadah dan amal soleh, bagaimana mungkin ia mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di yaumil akhir kelak? Karena itu adalah ketetapan Allah, wama, dan tidaklah aku menciptakan khalaqtul jinna wal insa illa, melainkan hanya untuk mereka beribadah dalam makna yang luas, aqwalun wa af'alun ibtigha'a ridwanillah. Semua ucapan manusia, semua sikap dan perbuatan manusia, kalau semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka dijadikanlah oleh Allah sebagai nilainya ibadah di sisi. Berdasarkan urutan di dalam mushaf Al-Quran, amal ibadah amat sangat penting. Ayat pertama tentang amal adalah surat Al-Baqarah 25. Isinya adalah kabar gembira bahwa orang yang beribadah, beramal soleh, Allah akan berikan kebahagiaan di dalam surganya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira wahai Muhammad kepada umatmu yang beriman juga mereka beramal soleh, nanti mereka dibahagiakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa sungguh manusia yang beribadah dan beramal soleh maka akan ditetapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat terakhir yang berbicara tentang amal sesuai dengan urutannya di dalam mushaf adalah surat Al-Asr ayat yang ketiga. Allah mengecualikan manusia yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran dan kesabaran, mereka akan dihindarkan dari kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makna yang lain, ayat terakhir pula di dalam mushaf tentang amal mengingatkan, jika kita ingin bebas dari kerugian, berarti kita sukses, bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan, maka kita juga perlu memperhatikan sisi amal ibadah kita. Ayat yang sama juga Allah ulang di surat At-Tin ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pahala yang selalu mengalir bagi mereka yang senantiasa istiqamah beramal soleh atas dasar iman. Atau Al-Insyiqaq ayat 25, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Inilah penentu dari bahagianya manusia, penentu dari selamatnya manusia, suksesnya di dunia,
Allah sebutkan tidak akan merugi, suksesnya di akhirat. Allah siapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fungsi utama dan tugas utama kita beribadah dan beramal soleh dalam maknanya yang luas, maka semua kita berharap amal dan ibadah yang dijalankan itu diterima. Karena kalau diterima oleh Allah, maka berarti dicatat. Kalau dicatat berarti dibalas oleh Allah dengan balasan yang tiada terkira, berlipat ganda di dunia maupun di yaumil akhir kelak. 3 hal itulah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, agar amal kita diterima, dicatat dan dibalas berlipat ganda, maka rujukan utamanya semua ibadah tanpa terkecuali, semua amal tanpa terkecuali harus didasari niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Sedangkan mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah, dan beribadahnya adalah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepada agama ini. Banyak perintah beribadah, tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala persyaratkan ibadah itu dengan keikhlasan, mukhlishina lahuddin. Di dalam hadis pula yang merupakan hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari adalah hadis tentang niat yang dimaknai oleh para ulama hadis. Niat yang dimaksud adalah ikhlas karena Allah, karena tidak ada amal bukan karena Allah. Setiap amal yang karena Allah, apapun amal itu berarti niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua kita, kata Nabi, hitungannya hitungan amal, dan amal itu dihitung dari niatnya. Kalau niatnya lillah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya akan diterima, dicatat dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak, mengatakan niat inilah yang menentukan betapa kecil atau besarnya nilai dari amal seseorang. Rubba amalin saghiri tu'azzimu niyah. Banyak amal yang kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Ada pula sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyah. Banyak pula amal yang besar menurut manusia tapi menjadi kecil karena niatnya, karena keikhlasannya tidak paripurna untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita agar amal itu dicatat, dibalas oleh Allah, menjadi catatan-catatan yang memperberat semua kebaikan-kebaikan kita. Maka amal itu seharusnya, sepatutnya mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan sahabat, tuntunan tabi'in. Karena sahabat dan tabi'in adalah orang-orang terbaik menurut Nabi. Khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Dan pada tataran neraca amal, maka amal di masa sahabat lebih banyak dari amal di masa Nabi. Amal di masa tabi'in lebih banyak lagi amal di masa sahabat. Demikian juga amal itu berkembang dari waktu ke waktu selama mengikuti tuntunan Nabi dalam makna nilai-nilai yang umum, nilai-nilai yang universal. Mengikuti tuntunan para sahabat, ijtihad para sahabat, sebagaimana mushaf yang dikumpulkan tidak ada di masa Nabi, tapi adanya baru di masa sahabat Nabi. Di masa tabi'in pula sekian banyak amal-amal yang mereka jalankan dalam rangka mereka ingin menunjukkan bahwa ubudiyah, bahwa amal soleh itu menentukan kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi juga menjamin bahwa amal para sahabat adalah amal yang layak ditiru. Berarti amalnya tabi'in karena mereka dibimbing langsung oleh sahabat adalah juga amal yang layak ditiru. Bahkan kemudian ada ulama mujtahidin, a'immah mujtahidin, para imam-imam yang diakui ijtihadnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebelumnya, dan Imam Ahmad rahimahumullah, adalah merupakan tanda bahwa ibadah dan amal soleh itu sesungguhnya
akan semakin banyak, dan itulah peluang bagi kita untuk menunjukkan ibadah dan amal soleh kita. Yang terakhir, amal itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nilainya lebih besar, bermanfaat untuk kita dan untuk sesama kita. Hadis Nabi yang sangat masyhur bahwa sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kategori aman semakin banyak memberikan manfaat, semakin banyak memberikan kebaikan kepada semua manusia, akan semakin besar nilainya. Bahkan ada amal yang tidak pernah berhenti dicatat oleh Allah. Pahalanya mengalir, berarti bermanfaatnya bukan hanya ketika ia hidup, bermanfaatnya sampai ketika ia yang beramal itu wafat, karena orang-orang setelahnya juga mendapatkan manfaat yang kita sebut dalam hadis Muslim sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat, dimanfaatkan. Bahkan wafatnya seseorang tidak menutup pintu pahalanya, karena orang-orang setelahnya memanfaatkannya, misalnya masjid atau tempat-tempat ibadah atau sarana-sarana kebaikan. Selama ada yang memanfaatkan, nilainya terus menerus tidak berhenti. Anak soleh yang mendoakan tentunya, khususnya ketika orang tuanya sudah wafat, maka doa anak soleh amat sangat mustajab. Demikian juga ilmu yang bermanfaat, berarti ilmunya dibaca lagi, ilmunya diamalkan lagi, ilmunya tidak pernah berhenti meskipun orangnya sudah mendahului. Begitulah kenapa para ulama merumuskan bahwa amal yang diterima itu nawaitunya lillah, keikhlasannya tinggi. Amal yang diterima itu manakala kita mengikuti tuntunan Nabi. Jika tidak ada pada tuntunan Nabi, ada sahabatnya yang mulia, ada tabi'in-tabi'innya yang setia. Berikutnya pula ada amal-amal yang memang melalui ijtihad, karena tidak ada di masa sahabat dan tabi'in. Yang terakhir, semakin bermanfaat, semakin banyak yang mendapatkan manfaat, maka amal itu nilainya besar. Bahkan amal itu menjadi amal jariyah. Amin ya rabbal alamin.